Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang mulia para duta besar negara sahabat, kaum muslimin, muslimat, dan seluruh masyarakat di tanah air yang saya cintai, hadirin sekalian, pada hari yang berbahagia dan penuh khidmat ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali menghadiri peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dalam ajaran Islam merupakan tiang agama, hingga orang yang melaksanakannya dianggap sebagai penegak agama dan yang meninggalkannya dianggap perusak agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Karena begitu pentingnya salat, maka ibadah ini juga kelak akan dihisab pertama kali sebelum amal-amal yang lain. Apabila salatnya dianggap baik, maka amal yang lain berpotensi untuk lolos. Sebaliknya jika salatnya dianggap kurang baik, maka amal baik yang lain sangat berpotensi untuk tidak lolos. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Idza saluha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Salat selain memperoleh pahala di akhirat kelak, juga akan berikan dampak positif bagi para pelakunya di dunia ini. Sudah menjadi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semua amal yang saleh itu, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun amalan kemasyarakatan lainnya yang ijtimaiyah, akan memperoleh balasan di akhirat yang disebut dengan ajran, dan juga memperoleh balasan di dunia yang oleh Imam Ibn Athaillah disebut sebagai buah atau thamrah atau natijah. Seperti juga digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Hayatan thayyibah ini merupakan thamrah di dunia, baik itu berupa yang sifatnya kejiwaan, ketenangan, kelapang dadaan, bisa juga bersifat material. Itulah namanya thamrah, yang kalau menurut Imam Ibn Athaillah itu thamrah yang ajilah. Bahkan beliau mengatakan, katanya Imam Ibn Athaillah, man wajada thamrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabul ajilan. Siapa yang menemukan buah amalnya di dunia sekarang, maka itu menunjukkan bahwa amalnya diterima nanti di akhirat. Bahwa salat di dunia seperti dijelaskan sendiri
oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakan salat. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, orang yang mengerjakan salat tapi tidak mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar, maka dia tidak semakin dekat dengan Allah, melainkan justru semakin jauh. Seperti juga dijelaskan dalam hadis Nabi yang mengatakan, "Man lam tanha salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar, lam yazdad atau lam tazdad minallahi illa ba'dah." Barang siapa yang salatnya tidak mencegah dari perbuatan buruk dan mungkar, maka salatnya itu tidak menambah kedekatan dia dengan Allah, melainkan menambah justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang dimaksud dengan fakhsya dan mungkar? Menurut para ulama, al-fakhsya itu adalah dorongan kekuatan syahwat kebinatangan, syahwaniyah, bahimiyah, yang menyangkut kebutuhan biologis, baik yang menyangkut kebutuhan perut maupun birahi syahwat, yang melampaui batas-batas yang dibolehkan atau dibenarkan oleh syariat. Termasuk perbuatan zina yang oleh Allah dikategorikan sebagai perbuatan fakhsya. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sedangkan yang mungkar adalah dorongan kekuatan sifat kebinatangan, quwwah ghadabiyah, sabu'iyah, yang cenderung melakukan hal-hal yang menyakiti dan merugikan orang lain, atau tu'dil akharin, baik yang melalui ucapan, tulisan, termasuk juga secara virtual, ataupun tindakan fisik. Artinya, orang yang melakukan salat seharusnya dapat terhindar dari perbuatan fakhsya dan mungkar, karena salat itu apabila dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat agama, dia akan memunculkan perasaan sebagai seorang hamba, akan memunculkan masyair ubudiyah, akan memunculkan juga perasaan takut kepada Allah, atau masyairil khasyah, perasaan cinta dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, masyairil hub wa ta'zim. Semua masyair ini pada gilirannya akan dapat menghidupkan hati seseorang, ihya'ul qalb seseorang, untuk senantiasa ingat kepada Allah, dan akan menjadi semacam instrumen atau alarm untuk memberikan sinyal manakala akan melakukan perbuatan yang salah, serta melahirkan perasaan sedih, al-huzn, karena meninggalkan perbuatan yang taat, dan menyesal karena telah melakukan kesalahan. Sedangkan hatinya yang sudah mati atau yang mautul qalb, seperti diceritakan oleh Ibn Atha'illah, yaitu min alamati mautil qalbi adamul huzn ala ma fataka minal muwafaqat, yaitu matinya hati, tandanya tidak ada rasa sedih manakala seorang kehilangan suatu perbuatan yang taat, dan juga tarkun nadam ala ma fa'altahu minaz zallat, tidak merasa menyesal karena telah melakukan perbuatan yang salah. Ini menggambarkan bahwa seseorang yang sudah tidak ada lagi sinyal atau alarmnya di dalam hatinya yang dapat memberikan tanda terhadap kekeliruan yang dilakukannya. Tetapi yang lebih parah lagi, yang lebih celaka lagi, itu orang-orang yang sudah tidak ada sinyalnya, tidak ada alarmnya, dan tidak bisa diberitahu, dinasihati, karena orang tersebut yang di dalam Al-Quran sudah dikelompokkan dalam kelompok sebagai
al-mustakbirin, itu orang yang sombong. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Artinya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka itu tidak akan masuk surga sebelum ada unta yang bisa masuk ke dalam lubang jarum. Artinya orang itu tidak mungkin bisa masuk surga karena tidak ada unta yang bisa masuk ke dalam lubang jarum. Menurut ulama, al-mustakbirin ini merupakan penyakit yang tidak ada obatnya. Da'un la dawa'a lahu, kecuali dia bertobat, yaitu kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat juga dapat membawa ketenangan hidup, karena salat seperti tersebut dalam Al-Quran, aqimus salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Dan Allah menyatakan juga, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah dengan zikir kepada Allah akan membawa kepada ketenangan hati. Dengan demikian maka salat juga akan membawa pada ketenangan hati. Padahal untuk mencari ketenangan banyak orang yang harus mengeluarkan banyak biaya untuk mencari tempat-tempat yang dianggapnya bisa membawa ketenangan. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang terpaksa mengkonsumsi obat-obatan untuk mencari ketenangan. Dan demikian yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana kita membangun generasi yang muttaqin, yaitu generasi yang beriman kepada yang gaib dan juga mendirikan salat, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat, dan juga mempunyai sifat-sifat yang lainnya. Tetapi jangan meninggalkan kita generasi yang ghaib, yaitu generasi seperti yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti-pengganti yang mengabaikan salat dengan mengikuti keinginannya atau nafsunya, maka mereka itu akan hancur, halakan. Kita jangan meninggalkan generasi yang seperti itu. Tapi kita juga harus menyiapkan generasi yang mu'ammirin, yaitu generasi yang memakmurkan bumi. Selain yang muttaqin, tapi juga mu'ammirin. Karena ini juga ada perintah Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha, dia yang telah menciptakan kamu dari bumi atau dari tanah dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Para ulama menafsirkan kata ista'marakum itu dengan kallafakum fi imaratiha, memberikan tanggung jawab kepada kamu untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi itu bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya material, ataupun juga membangun peradaban maddiyan wa hadariyan. Dan untuk memakmurkan bumi itu salah satunya dilakukan dengan pengembangan ekonomi, baik yang menyangkut sektor pertanian, industri, perdagangan, pertambangan, keuangan, dan lain-lain. Dan untuk itu, untuk bisa membangun ekonomi, kuncinya atau kunci utamanya adalah melalui sumber daya manusia yang unggul, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah yang menekankan pembangunan sumber daya manusia serta pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Generasi yang muttaqin dengan generasi yang mu'ammirin, ini artinya kita membangun sumber daya manusia yang unggul, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga
memiliki iman dan takwa atau imtak. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita juga harus membangun generasi yang wasatiyin, yaitu generasi yang berpikir moderat, yang berpikir wasati, tidak ifrati, berlebihan, sehingga bisa menimbulkan terjadinya perselisihan dan disharmoni di antara umat, masyarakat, dan bangsa. Dan juga tidak pula tafriti, cara berpikir yang apatis, yang mengakibatkan tidak memiliki semangat untuk berdakwah. Imam Fakhruddin Ar-Razi memberi penafsiran terhadap ayat Innallaha ya'muru bil adli, bahwa adil di situ merupakan ungkapan tentang suatu yang di tengah-tengah, yaitu di antara yang ekstrim, yakni antara ifrat dan tafrid. Al-amrul mutawassit baina tarafayil ifrati wat tafrid, yang harus diterapkan dalam segala hal, fi jami'il asya. Begitu juga dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dengan pengertian bahwa wasatan di situ yaitu mutaba'idina antara fa'il ifrati wal afrid, umat yang menjauhi sifat ifrat maupun tafrid dalam segala hal, fi jami'il umur. Dan ini merupakan sesuatu yang memang sejalan dengan program pemerintah yang menekankan pada pentingnya moderasi beragama seperti yang termaksud dalam RPJM 2020-2024. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.